Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. We meet again in second material of KD 3.14. It is about opinion expression. Okay, please look at this slide. Apa itu expressing opinion? Expressing opinion adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan atau mengungkapkan sebuah pendapat. Ada dua istilah dalam pembelajaran expressing opinion. Yang pertama yaitu asking for opinion. Asking for opinion yaitu bertanya tentang sebuah gagasan, ide, pendapat kepada orang lain. For example, what do you think about current technological development? Okay, and then the second stance is giving an opinion. Artinya memberikan sebuah gagasan, ide. Okay, look at the personal expression. For example, in my opinion, menurut pendapatku, in my experience, menurut pengalamanku, atau bisa katakan speaking for myself, personally I think, secara pribadi saya berpendapat, or I strongly believe that, saya sangat percaya bahwa, I really feel that, saya sangat merasa bahwa bla bla bla. Or if you ask me, jika kamu bertanya kepadaku, nah ini contoh ungkapan-ungkapan ketika kita ingin menyampaikan pendapat secara pribadi, ya. Okay, look at another in general expression, yaitu ungkapan pendapat secara umum. Nah, yang artinya di sini si pembicara itu menyampaikan pendapatnya secara umum. Okay, so some people say that, beberapa orang berkata bahwa, or many or most people think or believe that, banyak orang berpendapat bahwa bla 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 misalnya, ya. Or can be said by everybody knows that, setiap orang mengetahui bahwa bla bla bla. Or according to scientists, menurut para ahli bla bla bla. The thing is that bla bla bla, or the point is that bla bla bla. Nah, itu contoh ungkapan menyampaikan pendapat secara umum. And then student look again at the third slide here. Nah, ketika kita menyampaikan pendapat, pastinya kita bertanya, ya, atau mencoba untuk mengecek apakah mereka sudah paham dengan apa yang kita maksud, sehingga kita bisa katakan dengan mengungkapkan, do you know what I mean? Apakah Anda tahu apa maksudku? Or we can say that it makes sense. Apakah itu membuatmu paham? Atau kita bisa tanyakan dengan mengungkapkan, I don't know if I'm explaining it correctly. Saya tidak tahu apakah saya sudah menjelaskannya dengan tepat. And then look again at here, explaining things better, yang artinya menjelaskan kembali, ya, seandainya audiens bertanya kembali. Nah, bisa kita sampaikan dengan mengatakan, what I mean is, apa yang saya maksud adalah bla 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 misalnya, ya. Atau kita katakan, what I'm trying to say is that bla bla bla. Apa yang sedang saya katakan itu adalah bla bla bla. Ini ada istilah protesting flatly. Artinya ketika kita menyampaikan pendapat, terkadang audiens ingin menyampaikan bentuk protes, ya, secara sopan. Misalnya dengan mengatakannya, that's not what I mean. Hal itu tidak berarti, ya, apa yang saya maksud. Atau bisa dikatakan, no, what I'm trying to say is that bla bla bla. Atau bisa katakan, you got me wrong.
Anda membuatku merasa bersalah. Atau bisa katakan, I'm probably not making myself very clear. I'm probably not making myself very clear. Saya mungkin saja belum bisa membuat diriku paham. Atau bisa mengatakan dengan, that's not exactly what I was trying to say. Nah, itu ungkapan ketika ingin memprotes secara sopan. Nah, kemudian ada juga ungkapan bentuk protes secara kasar. Nah, contohnya bisa dikatakan, you are not listening. Apakah Anda tidak mendengar? Atau dikatakan, did you hear what I said? Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Atau bisa dikatakan dengan, can you understand what I say? Dapatkah kamu memahami apa yang saya katakan? Atau bisa dikatakan, but who said that? Nah, itu ungkapan protes. Okay, and look again at the next slide. Nah, ketika orang lain menyampaikan pendapat, ini audiens bisa menanggapinya dengan mengungkapkan agreeing, artinya setuju, and disagreeing, artinya tidak setuju. Nah, bagaimana jika kita sebagai audiens ingin mengungkapkan respon setuju dengan apa yang dikatakan oleh speaker? Nah, bisa disampaikan dengan mengungkapkan, of course, tentu, you are absolutely right. Kamu betul sekali. Yes, I agree. I think so too. Atau bisa dikatakan, that's a very good point. Or exactly, that's true. Itu benar. I couldn't agree more. Saya tidak dapat setuju lagi. I couldn't agree more. That's exactly what I think. Itu tepat sekali apa yang saya pikirkan. Atau dengan mengatakan, I think you are right. Saya pikir Anda benar. Kemudian, bagaimana jikalau kita ingin mengungkapkan disagreeing secara politely? Nah, ungkapan tidak setuju secara sopan. Nah, ini bisa dikatakan dengan, I see, but that's different. Saya tahu, tetapi hal itu berbeda. Sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak bisa setuju dengan Anda. That's partly true, but bla bla bla. I'm sorry to disagreeing with you, but bla bla bla. Yes, but don't you think bla bla bla, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ketika menyampaikan ungkapan tidak setuju secara sopan, itu alangkah lebih baiknya dilengkapi dengan alasan kenapa kita tidak setuju. Okay, you understand? Alright, at the last, ini di sini saya menampilkan example of opinion, yaitu contoh menyampaikan pendapat. Ini Mr. Ans and Mr. Lauston. Mr. Ans say to Mr. Lauston, they want to start using uniform in my son's school. What is this? Nah, ungkapan pernyataan Mr. An yang mengatakan they want to start, mereka ingin mencoba mengenakan pakaian seragam di sekolah anak laki-lakiku. Sungguh bodohnya. Nah, kemudian ditanggapi oleh Mr. Lauston. Di sini Mr. Lauston menyampaikan pendapat dari pernyataan Mr. An. Well, actually, I think it is a good idea. Sebetulnya saya pikir itu ide yang bagus. Social difference won't be so obvious then. Perbedaan sosial tidak akan kelihatan kentara, katanya. Nah, itu contoh ungkapan opinion Mr. Lawson terhadap pernyataan Mr. N. And then Jacob to Alex. Jacob said, they are all going to build a motorway to New Forest. That a disaster. Mereka akan membangun jembatan di hutan baru. Itu kan bahaya. Alex menyampaikan pendapatnya. Actually, it is not to New Forest, but around it, katanya. Itu bukan di sepanjang hutan baru, tetapi di sekitarnya, katanya.
Kemudian Jacob merespon kembali dengan mengatakan, what that's quite different then. Oh, itu cukup berbeda katanya ya. Nah, itulah student ungkapan menyatakan opinion. Sekilas saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you very much for attention.